Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini, Kak Furkan akan kembali berbagi pembahasan soal BPPK Kemenak ya tahun 2023 tentang moderasi beragama. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk Bapak Ibu guru atau teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Bapak Guru tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Langsung saja, ini adalah penentuan sikap kita ya tentang terhadap suatu studi kasus ya dalam kehidupan sehari-hari tentang keagamaan, setuju atau tidak setuju. Jadi soal ini sangat menjebak. Teman-teman diharapkan untuk teliti dalam menganalisis soalnya. Untuk teman-teman yang tes hari ini semoga dilancarkan ya. Oke, langsung saja kita ke pernyataan yang pertama. Di sini ada kasus tentang pencurian ya. Di lingkungan tempat tinggal saya ditemukan seorang pencuri. Oke, jadi ini pencurian berarti sesuatu yang negatif ya Bapak Guru ya. Pencurian berarti ini kan sesuatu atau kabar yang negatif. Jadi lebih ke menyebabkan emosi seseorang ya kan. Lagi kan kalau diketahui seseorang kan menyebabkan emosi seperti itu. Lah, ia tertangkap ketika menjalankan aksinya. Jadi ada beberapa warga yang menangkap aksinya. Akhirnya seluruh warga itu melakukan pengeroyokan. Ini ada pengeroyokan. Pengeroyokan. Ada poin pengeroyokan di situ. Pengeroyokan. Jadi ada pencuri kemudian dikeroyok. Pencuri tersebut dipukuli hingga babak belur dan mengalami luka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Ini jelas Bapak Guru ya. Ini sikap yang katakanlah negatif sekali ya karena dia dipukuli hingga babak belur sehingga jawabannya adalah tidak setuju. Seperti itu. Jadi ini bertentangan dengan anti kekerasan. Bertentangan dengan sikap ya kan anti kekerasan, anti kekerasan. Jadi ini main hakim sendiri. Harusnya misalkan pernyataan ini diganti katakanlah ya dilakukan ketika menemukan pencuri langsung memanggil pihak yang berwajib dan diamankannya ke polsek terdekat. Ini baru merupakan hal yang positif sehingga pilihannya nanti setuju. Kalau di sini memukuli sampai luka parah berarti ini adalah sesuatu yang negatif, berarti tidak setuju. Lanjut. Saya warga Indonesia ya, saya bukan TNI maupun polisi, tapi saya berkomitmen untuk selalu menjaga dan membela NKRI sampai titik darah penghabisan. Jelas ini adalah kalimat positif yaitu komitmen ya, tentang komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Jadi ini jelas merupakan sesuatu yang positif. Jadi jawabannya pasti setuju. Meskipun bukan TNI atau polisi, tetap berkomitmen menjaga NKRI. Oke, lanjut. Jika saya menjadi orang tua, saya akan membebaskan anak saya untuk berpendapat dalam mengutarakan gagasannya. Ini sesuatu yang positif Bapak Guru ya, tentang toleransi, ya kan, toleransi atau menghargai pendapat orang lain. Saya tidak akan memaksanya untuk melakukan sesuatu di luar keyakinannya. Ini toleransi ya Pak Guru ya, tidak memaksa ya, tidak memaksa. Selama hal itu baik, tidak apa-apa seperti itu. Berarti ini jawabannya adalah setuju, berhubungan dengan sikap toleransi seperti itu. Lanjut. Jika saya menemukan orang yang suka melakukan diskriminasi, ini ada sesuatu yang negatif yaitu kata diskriminasi. Diskriminasi di sini artinya adalah membeda-bedakan ya kan, membeda-bedakan agama, bisa suku, bisa kelompok atau dan lain-lain. Maka saya akan memperingatkannya bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Berarti ada orang yang suka katakanlah membeda-bedakan teman atau mendiskriminasikan. Kemudian saya akan mengingatkannya ya,
Jadi saya akan memperingatkannya bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Berarti ini mengingatkan. Jadi ini merupakan hal yang bagus ya, mengingatkan. Mengingatkan bahwa hal tersebut loh tidak bagus. Berarti nanti jawabannya adalah setuju. Karena ini merupakan karena dia mengingatkan berarti merupakan hal yang positif. Diskriminasi itu loh nggak benar. Seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir, saya khawatir berteman dengan orang yang berbeda latar belakang bahasa dan budaya. Sebab menurut saya, hidup akan damai jika saya berbaur dengan lingkungan yang homogen atau sejenis. Ini tidak dibenarkan teman-teman ya. Jadi kalau kita dalam berteman itu tidak boleh membeda-bedakan ya kan. Tidak boleh membeda-bedakan kalau kita berteman ya kita harus tanpa memandang dari mana asalnya, sukunya apa, agamanya apa, tanpa membeda-bedakan. Seharusnya seperti itu. Jadi ini lebih ke sesuatu yang negatif ya. Isinya pilih-pilih ya kan. Kalau berteman pilih-pilih. Soalnya ada rasa khawatir di sini berteman dengan orang yang berbeda latar belakang. Sebab menurut saya hidup akan damai jika saya berbaur. Ini sesuatu yang negatif. Berarti ini jawabannya adalah sangat tidak setuju seperti itu. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon tentang penentuan sikap kita dalam studi kasus ya. Ada kasus, kita diberikan kasus, kemudian kita disuruh milih setuju dan tidak setuju. Intinya kita cari pernyataan yang positif berarti setuju, kalau negatif pernyataannya tidak setuju. Tapi hati-hati nanti ada tadi kan menasehati ya, menasehati kan positif padahal awalnya diberikan diskriminasi. Yang penting hati-hati dan teliti dalam menjawab soal. Seperti itu dulu pembahasan dari soal dari Kak Furkon. Semoga bermanfaat dan diberikan kelancaran nanti yang tes maupun yang besok tetap diberikan kelancaran. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.